Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Bapak Tova. Saya hari ini akan menemani anak-anak untuk belajar geografi kelas 12 pada KD, pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Yang pertama kita akan mempelajari tentang peta. Sebelum saya masuk materi, saya ingin menyampaikan bahwa materi peta ini sebenarnya sudah disampaikan dahulu pada saat kelas 10. Nah, mungkin ada yang masih ingat materi tentang peta ini. Apa itu peta? Mungkin ada dari anak-anak yang mempunyai peta di rumah atau di mana saja yang disimpan sampai saat ini. Nah, peta yaitu merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi dalam bidang datar dengan menggunakan skala dan sistem proyeksi tertentu. Nah, jadi kalau misal di sekolah kita sering menemukan peta, mungkin di kelas, di ruang guru dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya apa saja komponen-komponen peta? Nah, komponen peta ada banyak. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta merupakan isi informasi secara umum peta tersebut menggambarkan apa. Sebagai contoh misal, peta persebaran penduduk. Berarti isinya tentang persebaran penduduk di suatu wilayah tertentu. Atau misal peta tentang kepadatan penduduk. Berarti jumlah kepadatan penduduk di setiap wilayah-wilayah. Kemudian selanjutnya adalah petunjuk arah. Petunjuk arah atau bisa kita katakan orientasi. Dalam membaca peta, kita jangan sampai keliru atau terbalik. Di sini ciri peta adalah kalau membaca itu pasti di arah atas itu adalah U. U itu artinya utara. Nah, ini yang dinamakan penunjuk arah atau orientasi. Kemudian yang ketiga adalah garis kerangka atau garis tepi. Ini ada istilah lain, border bisa. Nah, garis tepi ini berguna untuk membatasi area peta agar lebih jelas, lebih rapi gitu. Kemudian yang keempat adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta ini sangat penting untuk kita ketahui karena bisa jadi setiap tahun itu kondisinya berubah. Bisa saja misal tahun 2010 dengan tahun 2020 itu berbeda. Maka di sini perlunya sumber dan tahun pembuatan peta. Kemudian inset. Inset itu semacam peta kecil yang menggambarkan wilayah yang lebih besar dari peta yang ditampilkan. Misalnya, kita memiliki peta Surakarta. Kemudian di situ pasti ada inset. Insetnya yaitu wilayah yang lebih besar dari Surakarta, yaitu misalnya Jawa Tengah, kayak gitu. Misal ada peta Kalimantan, berarti insetnya adalah negara Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak di lapangan. Jadi di sini antara jarak di peta dengan jarak di lapangan itu nanti bisa dihitung dan harus proporsi. Itu adalah fungsi dari skalanya. Kemudian selanjutnya adalah legenda. Legenda di sini adalah kumpulan dari simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu yang jumlahnya banyak itu dikumpulkan jadi satu, dimasukkan dalam legenda. Jadi misal ada orang membaca peta itu bingung, itu bisa melihat di legenda. Kemudian selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta di sini adalah tanda khusus yang mencirikan suatu keadaan yang sebenarnya. Misalnya di sini kita mau melihat misal sekolah, terminal, sungai dan sebagainya. Itu semua digambarkan dengan simbol. Sebagai contoh di sini simbol itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah simbol titik, simbol garis, dan yang ketiga adalah simbol area. Nah, misal sekolah berarti menggunakan simbol titik. Misal ada gambar sungai berarti menggunakan simbol garis. Kemudian ada sawah, ada rawa berarti menggunakan simbol area. Perlu diketahui bahwa simbol warna itu tidak ada ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu menyebutkan simbol warna. Karena warna itu bukan simbol. Simbol hanya ada 3 gitu. Kemudian saya lanjutkan syarat peta. Syarat peta ada 3. Yang pertama adalah konform. Konform itu intinya adalah bentuk yang digambar harus sebangun dengan apa yang ada di lapangan.
Jadi misal pada peta itu berbentuk persegi. Nanti misal kita survei ke lapangan juga nanti bentuknya hampir sama, istilahnya persegi juga. Jadi begitu. Dan yang kedua adalah equidistant. Equidistant adalah jarak di peta jika dikalikan skalanya harus sama dengan jarak yang sebenarnya. Jadi kita menggunakan skala, dihitung nanti jarak sekian, ketemunya berapa, itu harus sesuai, tidak boleh melenceng begitu. Kemudian yang ketiga adalah ekuivalen. Ekuivalen adalah daerah atau bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skala harus sama dengan keadaan yang sebenarnya. Pada intinya di sini adalah wilayah itu yang ada di peta harus sama dengan keadaan yang sebenarnya. Luasnya harus sebanding begitu. Kemudian setelah peta saya lanjutkan ke penginderaan jauh atau remote sensing atau istilah lain inderaja. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah pengukuran atau perolehan informasi berupa data dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam dan tidak terjadi kontak langsung dengan objek fenomena yang dikaji. Secara umum intinya seperti itu. Kemudian komponen-komponen sistem inderaja itu apa saja? Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga di sini kita bagi dua. Yang pertama sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Sumber tenaga aktif contohnya adalah matahari. Kalau sumber tenaga pasif contohnya adalah lampu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer di sini berfungsi untuk menyaring cahaya yang mengenai objek sehingga nanti terjadi perbedaan antara saat objek kena pancaran maupun tidak, gitu. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Yang ketiga ini maksudnya adalah berkaitan dengan pantulan. Jadi pantulan objek itu akan mempengaruhi hasil citra. Jadi misal ada yang gelap, ada yang terang. Nah, ini berkaitan dengan interaksi tenaga dan objek. Kemudian yang keempat adalah sensor. Sensor merupakan alat untuk merekam objek. Kemudian yang kelima adalah data input. Data input di sini adalah kita mencari data atau mengambil data, kemudian didukung dengan objek yang ada, gitu. Kemudian yang keenam adalah pengguna data atau user. Nah, dari semua komponen yang nomor 6 ini merupakan salah satu istilahnya manajernya atau pengelolanya. Jadi semua komponen ini dihandle oleh pengguna atau kita katakan user. Kemudian kita bahas jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra kita bagi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto itu apa? Yaitu gambaran suatu objek dari hasil pemotretan udara yang biasanya menggunakan pesawat udara. Untuk citra foto ini nanti hasilnya akan lebih jelas, lebih enak dilihat, lebih terang, lebih pokoknya berbeda dengan citra non-foto. Seperti foto-foto kamera dan sebagainya. Nah, kemudian kalau citra non-foto, yaitu citra yang diambil menggunakan sensor, biasanya menggunakan satelit yang dikenal sebagai citra satelit. Nah, dari kedua perbedaan ini akan kita lebih jelaskan di ini. Nah, contohnya ada citra foto dan citra non-foto. Nah, silakan anak-anak mengamati dari gambar kiri dan kanan. Nah, ini pasti kalian akan menjawab yang lebih mudah itu adalah yang gambar yang kiri. Nah, itu adalah citra foto. Jadi kita sebagai contoh bisa mengidentifikasi, oh itu ada semacam lapangan gitu, atau tempat olahraga gitu yang di citra foto. Kemudian kalau citra non foto itu kita agak sulit untuk mengidentifikasi. Nah, contohnya begitu ya. Kemudian saya lanjutkan interpretasi citra. Nah, interpretasi citra adalah suatu kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra yang selanjutnya menilai arti penting dari objek tersebut. Jadi interpretasi itu kita istilahnya adalah membaca citra. Kayak tadi, misal citra ini adalah gambar apa, kemudian di situ ada apa, kemudian maksudnya ini ada kotak-kotak ini apa. Nah, itu bisa kita katakan interpretasi. Nah, saya lanjutkan. Langkah-langkah memperoleh data penginderaan jauh. Nah, yang pertama adalah
deteksi, yaitu mendeteksi objek yang terekam. Nah, objek yang direkam itu dideteksi, oh seperti apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi ciri-ciri spektral, temporal, dan spasial. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengenalan. Jadi pada tahap pengenalan kita mengklasifikasikan jenis-jenis objek yang ada. Kemudian yang keempat adalah analisis. Analisis di sini adalah mengelompokkan objek yang sama. Objek yang sama kita kelompokkan, misal dalam citra itu ada citra yang bersifat temporal kayak tadi, yang bersifat spasial, itu kita kelompokkan. Kemudian yang kelima ada deduksi, yaitu pemrosesan citra lebih khusus. Nah, ini merupakan tingkat lanjut dari sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah klasifikasi, yaitu mendeliniasi atau memberikan batasan. Jadi kita istilahnya kayak memberikan garis-garis, batas-batas, itu namanya mendeliniasi. Memberikan batas secara jelas, oh ini objeknya batasnya ini, di sini dan di situ. Kemudian yang ketujuh adalah idealisasi, yaitu penyajian atau visualisasi hasil dalam bentuk peta. Nah, nanti setelah citra itu diolah, kemudian nanti bisa ditampilkan dalam bentuk peta. Itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur dan teknik interpretasi citra. Nah, ada banyak sekali, ada rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Di sini saya sedikit contohkan, misalnya ketika interpretasi citra itu kita misal mengambil contoh bentuk. Nah, dalam hal ini, misal kita memiliki citra foto, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk U. Nah, kita bisa identifikasi, oh ini merupakan sekolah misalnya. Jadi kayak kita itu melihat gambar dari atas. Oh ini merupakan lapangan karena berbentuk persegi panjang. Nah, contohnya seperti itu. Atau mungkin ini bentuknya bercabang. Oh berarti ini sungai. Mungkin contoh yang lain, saya kasih contoh asosiasi. Asosiasi itu adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lain. Jadi misal di sini itu satu hal yang saling berkaitan, misalnya adalah hutan mangrove. Oh ya, hutan mangrove itu pasti ada kaitannya dengan pantai atau pesisir. Nah, dari identifikasi ini ketika kita mengatakan mangrove dan pantai itu saling berdekatan atau berkaitan, oh berarti kita unsur asosiasi. Nah, sebagai contoh seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sistem informasi geografi atau kita singkat SIG. Nah, apa itu SIG? SIG yaitu suatu sistem untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan pengolahan dan analisis data spasial dan non-spasial. Nah, ini kita lebih kayak istilahnya mengelola dan mengolah data-data spasial. Nah, ini untuk sistem informasi geografis itu yang pertama, cara kerjanya adalah dari sumber tenaga. Yang saya katakan tadi sumber tenaganya adalah di sini contohnya matahari, berarti tenaga aktif. Kemudian ada atmosfernya, yaitu cahaya itu secara radiasi mengenai atmosfer dan mengenai objek, atau istilahnya cahayanya itu mantul di objek. Karena kena objek, kemudian mantul direkam oleh sensor. Nah, kemudian sensor memberikan pancaran hasil pantulan itu. Nah, hasilnya itu tadi selanjutnya berupa data. Data di sini bisa berupa data visual dan data digital. Untuk data visual itu berupa data non citra. Sedangkan untuk data digital itu berupa citra. Nah, di sini itu hasil citra dan non citra itu bisa digunakan oleh pengguna atau istilahnya user gitu tadi. Jadi data semua yang sudah terkumpulkan nanti akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Kemudian komponen SIG. Yang pertama adalah daya manusia atau brainware. Nah, jadi manusia atau brainware di sini adalah pengelola tadi atau istilahnya orang yang menganalisis sebagai manajer, sebagai orang yang mengolah data dari awal sampai akhir lah. Di sini kita katakan brainware atau manusia. Kemudian yang kedua adalah software.
software adalah perangkat lunak yang ada di komputer-komputer itu. Nah, biasanya kalau SIG itu kita menggunakan komputer, lah softwarenya adalah perangkat-perangkat lunak. Kemudian ketika ada hardware, nah hardwarenya adalah komputer itu tadi, perangkat keras yang digunakan untuk mengelola data. Kemudian yang keempat adalah aplikasi SIG. Nah, untuk aplikasi nanti ada saya contohnya di belakang nanti. Nah, kemudian untuk data di sini adalah sebagai alat untuk, atau istilahnya untuk diolah, sebagai bahan yang akan diolah. Misal ada data spasial berupa data vektor, data raster dan sebagainya, itu semua diolah dan dikolaborasikan dengan citra, dengan sumber yang lain sehingga nanti bisa ditampilkan menjadi peta. Contohnya seperti itu. Nah, subsistem SIG. Nah, jadi untuk subsistem SIG secara umum input data itu kita masukkan atau kita mengambil data, kita masukkan data. Istilahnya adalah input data. Kemudian kita lakukan manajemen data. Nah, untuk manajemen data kita mengelola atau mengolah data, mengedit data seperti itu. Kemudian kalau manipulasi dan analisis adalah kita melakukan permodelan data. Kita itu mau bikin apa? Misal kayak data jaringan jalan, kemudian data permukiman, kita mau membuat peta apa misalnya. Nah, kayak gitu berarti kita memanipulasi data. Kemudian yang keempat itu yang samping kiri adalah output data. Berarti kita menghasilkan data atau menciptakan data keluaran hasil dari pengolahan-pengolahan tersebut. Bisa berupa peta itu tadi. Jadi secara umum begitu. Kemudian ini adalah contoh aplikasi SIG. Bisa dari Google Earth, Chameleon, Grass gitu. Untuk aplikasi yang saya gunakan, saya mempunyai Google Earth di laptop saya. Jadi ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran dan Google Earth ini sangat mudah digunakan. Ya hampir sama dengan Google Map, tapi di sini juga istilahnya banyak data-data spasial yang bisa digunakan untuk mata pelajaran ini. Gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa. Saya ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.